Pernahkah Anda membayangkan hidup Anda berubah dalam sekejap? Dari rutinitas biasa menjadi sebuah kisah yang menggemparkan dunia. Hari ini, kami akan membawa Anda pada perjalanan luar biasa, seorang kakek sederhana yang menemukan harta karun tak terduga tepat di bawah kakinya. Ini adalah kisah tentang harapan, keberuntungan, dan bagaimana nasib bisa berputar begitu drastis. Siapkan diri Anda, karena apa yang akan Anda dengar mungkin akan membuat Anda bertanya-tanya, bagaimana jika itu terjadi padaku? Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah luar biasa seperti ini. Mari kita mulai keajaiban dari kebun belakang rumah. Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah kakek Surya, seorang pria berusia 70 tahun yang hari-harinya diisi dengan merawat kebun sayur di belakang rumah panggung sederhananya. Kebun itu bukan hanya sumber makanan, tapi juga pelipur lara setelah istrinya tiada. Ia mengenal setiap jengkal tanah di sana, setiap tanaman yang tumbuh dengan tangannya sendiri. Kehidupannya berjalan damai, jauh dari hiruk-pikuk kota dan impian menjadi kaya raya. Ia hanya berharap bisa menikmati masa tuanya dengan tenang, ditemani kicau burung pagi dan aroma tanah basah setelah disiram. Tak pernah terbayangkan olehnya, takdir punya rencana lain. Suatu pagi yang cerah, saat kakek Surya sedang mencangkul tanah untuk menanam bibit cabai baru, cangkulnya membentur sesuatu yang aneh. Bukan batu, bukan pula akar pohon besar. Ia merasakan getaran berbeda. Penasaran, ia menggali lebih dalam. Aroma aneh mulai tercium, menyengat namun khas. Tak lama kemudian dari lubang galian itu merembes keluar cairan hitam kental yang berkilauan di bawah sinar mentari pagi. Kakek Surya tertegun, ia belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya di kebunnya. Cairan itu lengket dan berbau tajam, membuatnya mengernyitkan dahi, bertanya-tanya zat misterius apa gerangan. Kakek Surya mencoba mengingat-ingat apakah ada pipa saluran yang bocor atau mungkin tumpahan oli dari mesin penggilingan padi milik tetangga tempo hari. Namun, lokasi penemuan ini cukup jauh dari manapun. Ia mengambil sedikit cairan itu dengan ranting kayu. Warnanya hitam pekat, lebih kental dari oli biasa dan baunya begitu asing. Ia memanggil cucunya, Dani, seorang pemuda lulusan SMK yang kebetulan sedang berkunjung. Dani, coba lihat ini. Kakek menemukan ini di kebun, baunya aneh sekali. Ujar kakek Surya sambil menunjuk ke lubang kecil yang kini mulai digenangi cairan hitam tersebut. Dani mendekat, mengamati dengan saksama. Ia pernah melihat gambar dan video tentang penemuan serupa di internet saat pelajaran geografi. Katanya dengan nada ragu bercampur takjub. Ini, ini jangan-jangan minyak mentah, kek. Kakek Surya terkejut. Minyak mentah? Harta karun yang sering ia dengar dari siaran berita di televisi, di kebun sekecil miliknya? Gagasan itu terasa begitu mustahil, seperti mimpi di siang bolong. Namun Dani tampak cukup yakin menjelaskan ciri-ciri yang ia ketahui. Mereka berdua berdiri terpaku antara percaya dan tidak percaya dengan kemungkinan luar biasa ini. Kabar penemuan aneh di kebun kakek Surya mulai menyebar dari mulut ke mulut di antara tetangga terdekat. Beberapa skeptis menganggapnya hanya oli bekas atau lumpur biasa. Yang lain mulai berbisik tentang kemungkinan adanya harta karun. Untuk memastikan, Dani menyarankan agar mereka melaporkannya ke kantor desa atau bahkan ke ahli geologi jika memungkinkan. Kakek Surya, meski awalnya ragu karena tak ingin membuat kehebohan, akhirnya setuju. Ia hanya ingin tahu pasti apa sebenarnya cairan hitam misterius yang tiba-tiba muncul dan mengusik ketenangan paginya di kebun kesayangannya itu. Berita itu sampai ke telinga Pak Lurah yang kemudian meneruskannya ke Dinas Pertambangan tingkat kabupaten.
Awalnya, laporan itu ditanggapi dengan sedikit keraguan. Penemuan minyak oleh seorang petani di kebunnya sendiri memang terdengar seperti cerita dalam film. Namun, karena Dani cukup persisten dan menyertakan foto serta sampel kecil yang mereka ambil, pihak dinas akhirnya memutuskan untuk mengirim tim survei pendahuluan. Kakek Surya hanya bisa menunggu dengan harap-harap cemas, sementara kebunnya kini menjadi pusat perhatian kecil di kampungnya. Beberapa warga bahkan mulai berdatangan, ingin melihat sendiri sumur ajaib itu. Beberapa hari kemudian, sebuah mobil jenis Jeep dengan logo pemerintah daerah memasuki halaman rumah kakek Surya. Dua orang berpakaian teknisi turun, membawa peralatan yang tampak canggih. Mereka disambut oleh kakek Surya dan Dani. Dengan sopan, para ahli itu meminta izin untuk mengambil sampel tanah dan cairan langsung dari sumbernya. Mereka melakukan beberapa pengukuran dan pengeboran kecil di sekitar area penemuan. Kakek Surya mengamati setiap gerakan mereka dengan jantung berdebar. Apakah ini akan menjadi jawaban atas rasa penasarannya atau hanya akan berakhir sebagai kekecewaan belaka? Seluruh desa seolah menahan napas. Setelah hampir setengah hari melakukan analisis awal di lokasi, salah satu ahli geologi itu mendekati kakek Surya dengan senyum lebar. "Pak Surya," katanya dengan nada gembira, "selamat. Cairan ini positif minyak mentah dan berdasarkan tes awal kami, kualitasnya tampak cukup baik." Dunia kakek Surya seakan berhenti berputar. Minyak mentah sungguhan di kebunnya. Ia terduduk lemas di kursi bambu, sementara Dani melompat kegirangan. Air mata haru mulai menggenang di pelupuk mata kakek Surya. Keajaiban yang tak pernah ia bayangkan, kini menjadi kenyataan yang begitu nyata. Kabar konfirmasi penemuan minyak di kebun kakek Surya menyebar lebih cepat dari angin. Bukan hanya di desanya, tapi hingga ke seluruh kecamatan, bahkan kabupaten. Rumah sederhana kakek Surya yang biasanya sepi kini tak henti didatangi orang. Ada yang sekadar ingin tahu, ada yang mengucapkan selamat, bahkan ada yang mulai menawarkan kerjasama atau meminta bantuan. Kakek Surya yang terbiasa hidup tenang merasa sedikit kewalahan dengan perhatian mendadak ini. Ia menjadi selebriti dadakan. Wartawan dari media lokal mulai berdatangan, ingin mengabadikan kisah petani yang menemukan emas hitam. Dalam sekejap, kakek Surya menjadi buah bibir. Wajah tuanya yang penuh keriput menghiasi halaman depan koran lokal dan menjadi topik hangat di stasiun radio daerah. "Kakek miliarder dari kebun singkong," begitu salah satu judul berita menyebutnya. Ia harus belajar menghadapi sorotan kamera dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para jurnalis yang penasaran dengan perasaannya, rencananya, dan tentu saja bagaimana ia pertama kali menemukan harta karun itu. Dani, cucunya, dengan sabar selalu mendampingi, membantu kakek Surya menghadapi gelombang popularitas yang tak pernah ia minta atau bayangkan sebelumnya dalam hidupnya. Tentu saja, penemuan ini membawa konsekuensi hukum dan administratif. Pemerintah daerah segera turun tangan untuk mengatur status kepemilikan dan eksplorasi sumber daya alam tersebut. Kakek Surya sebagai pemilik lahan berhak atas kompensasi dan bagi hasil yang signifikan. Negosiasi dimulai. Kakek Surya yang lugu dalam urusan bisnis dan hukum beruntung didampingi oleh Dani dan seorang pengacara yang ditunjuk oleh pemerintah desa untuk memastikan hak-haknya terlindungi. Ia hanya ingin yang terbaik, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk desanya yang selama ini tergolong sederhana. Tawaran mulai berdatangan dari berbagai perusahaan tambang, baik skala kecil maupun besar, yang tertarik untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi cadangan minyak di lahan kakek Surya.
Beberapa datang dengan janji-janji manis dan iming-iming keuntungan instan. Kakek Surya tidak silau. Ia banyak berdiskusi dengan Dani dan pengacaranya, mempelajari setiap proposal dengan hati-hati. Baginya, ini bukan hanya soal uang, tapi juga tentang bagaimana sumber daya ini bisa dikelola dengan bijak, membawa manfaat jangka panjang, dan tidak merusak lingkungan yang selama ini ia cintai dan jaga sepenuh hati. Akhirnya, setelah melalui berbagai pertimbangan matang, kakek Surya dan perwakilannya setuju untuk bekerja sama dengan sebuah perusahaan nasional yang memiliki rekam jejak baik dalam pengelolaan sumber daya alam dan tanggung jawab sosial. Kontrak ditandatangani memastikan kakek Surya mendapatkan bagian yang adil dan desanya pun akan menerima manfaat dari dana community development. Ini adalah langkah besar, babak baru yang akan mengubah tidak hanya hidup kakek Surya, tetapi juga wajah desanya. Ia merasa lega sekaligus bertanggung jawab atas keputusan penting yang telah ia ambil. Tak butuh waktu lama, kehidupan kakek Surya berubah drastis. Dari seorang petani sederhana, ia kini menjadi seorang miliarder. Rumah panggungnya yang dulu reot direnovasi menjadi lebih layak dan nyaman. Namun ia tetap mempertahankan kesederhanaannya. Ia tak lantas membeli mobil mewah atau berfoya-foya. Prioritas pertamanya adalah membantu anak cucunya memastikan mereka mendapatkan pendidikan yang baik dan masa depan yang cerah. Ia juga tak lupa pada tetangga dan kerabat yang dulu sering membantunya di masa sulit. Kedermawanannya mulai dikenal luas sejalan dengan kekayaannya. Kakek Surya memutuskan sebagian besar kekayaannya akan ia gunakan untuk kemaslahatan desa. Jalanan desa yang dulu becek kini diaspal mulus. Sebuah sekolah baru dibangun, lebih megah dari sebelumnya. Fasilitas kesehatan seperti puskesmas desa juga ditingkatkan. Ia mendirikan yayasan atas namanya untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak desa yang berprestasi namun kurang mampu. Kebun tempat minyak ditemukan kini memang sudah menjadi area pengeboran. Namun kakek Surya memastikan sebagian lahan tetap hijau sebagai pengingat asal-usulnya dan sebagai paru-paru desa. Perubahan di desa sangat terasa. Banyak warga desa yang dulu menganggur kini mendapatkan pekerjaan di area tambang atau proyek-proyek pembangunan yang didanai kakek Surya. Roda perekonomian desa berputar lebih kencang. Warung-warung kecil tumbuh, pasar desa menjadi lebih ramai. Meski demikian, kakek Surya selalu mengingatkan warganya untuk tidak melupakan akar mereka sebagai petani dan untuk tetap menjaga nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong yang selama ini menjadi kekuatan desa. Ia ingin desanya maju, tapi tidak kehilangan jiwanya. Tentu, kekayaan mendadak juga membawa tantangan tersendiri. Beberapa orang yang mengaku kerabat jauh tiba-tiba muncul. Ada pula yang mencoba mengambil keuntungan dengan cara yang tidak benar. Namun, kakek Surya dengan kearifan usia dan didampingi orang-orang kepercayaannya mampu mengatasi semua itu dengan bijak. Ia belajar bahwa mengelola kekayaan ternyata jauh lebih sulit daripada menemukannya. Ia tetap memegang prinsip kehati-hatian dan tidak mudah percaya pada janji-janji kosong. Pengalaman hidup mengajarkannya untuk selalu waspada dan rendah hati. Meskipun kini bergelimang harta, kakek Surya tidak banyak berubah. Ia masih kakek Surya yang ramah dan suka bercengkerama dengan warga di warung kopi depan balai desa. Ia masih sering terlihat berjalan-jalan pagi, menyapa siapa saja yang ia temui. Ia menolak untuk pindah ke kota besar karena baginya kedamaian sejati ada di desanya, di tengah orang-orang yang ia kenal dan sayangi. Kekayaan tidak mengubah hatinya, justru membuatnya semakin dermawan dan peduli terhadap sesama. Ia menjadi panutan, bukti bahwa harta tidak harus merusak jiwa. Kini,
Nama kakek Surya bukan hanya dikenal sebagai orang kaya, tetapi juga sebagai filantropis besar di daerahnya. Yayasan yang ia dirikan terus memberikan manfaat bagi banyak orang, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Ia berharap warisannya bukanlah semata-mata uang, melainkan semangat untuk berbagi dan membangun. Kisahnya menjadi inspirasi bahwa rezeki bisa datang dari arah tak terduga, dan yang terpenting adalah bagaimana kita menggunakan rezeki itu untuk kebaikan bersama. Ia telah menanam benih kebaikan yang akan terus tumbuh dan berbuah. Kakek Surya sering duduk di teras rumah barunya yang menghadap kebun yang telah berubah, merenung. Ia bersyukur atas berkah luar biasa yang ia terima. Hidupnya adalah bukti bahwa keajaiban itu ada, dan terkadang harta terbesar tersembunyi di tempat yang paling tidak kita duga. Pesannya sederhana, jangan pernah berhenti berharap, bekerjalah dengan tulus, dan ketika keberuntungan datang, gunakanlah dengan bijaksana untuk menerangi jalan orang lain. Kisah kakek Surya dan minyak di kebunnya akan terus diceritakan turun-temurun sebagai legenda tentang rezeki tak terduga dan hati yang mulia. Sungguh sebuah kisah yang luar biasa dari kakek Surya. Dari cangkulan sederhana, takdir membawanya pada kekayaan yang tak pernah ia impikan, namun hatinya tetap membumi. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini? Bagikan pendapatmu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini jika kamu terinspirasi, dan subscribe untuk lebih banyak cerita menakjubkan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.